Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Putroyadi. Di sini saya menjadi PJ di mata praktikum Sistem Operasi di kelas 3IA 20. Nah, pada pertemuan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Linux ya. Langsung saja saya jelaskan. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Linux. Jadi Linux ini adalah salah satu operasi sistem yang mengandung sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis atau open source. Sama halnya dengan aplikasi open source lainnya, Linux juga dapat dikembangkan dan dapat didistribusikan secara gratis. Hal ini merupakan salah satu daya tarik dari OS ini. Nah, Linux juga kurang familiar ya di kalangan masyarakat dibandingkan dengan Windows maupun Macintosh. Nah, itu sangat wajar karena pengguna Linux ini jumlah persentasenya itu sedikit. Kayak cuma 1,5%, kalau misal dibandingkan dengan OS lain kayak Macintosh itu dia sudah 11%, dan Windows malah bisa hampir menguasai lah di operasi sistem di masyarakat karena lebih dari 85% presentasinya. Nah, selanjutnya struktur Linux ada 3, yaitu kernel, shell, dan utilitas. Nah, kernel ini adalah inti dari sistem Linux yang mengontrol hardware dan membentuk berbagai fungsi. Fungsi yang dilakukan oleh kernel itu pelayanan tanggal, system call, dan jam sistem. Lalu ada manajemen file dan penanganan security, pelayanan operasi input dan output, manajemen dan penjadwalan proses, manajemen memori, melakukan kegiatan akuntansi sistem, dan melakukan penanganan kesalahan dari interupsi. Lalu untuk shell adalah penerjemah atau command line interpreter. Nah, jadi pada Linux ini disebut sebagai terminal shell ini. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dengan sistem Linux. User cukup memberikan perintah dari shell yang akan menanganinya. Lalu ada utilitas, adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlahnya itu banyak dengan fungsi yang beraneka ragam. Lalu direktori-direktori pada Linux. Jadi file-file disimpan dalam sebuah direktori khusus agar memudahkan untuk mengorganisir dan menjalankannya. Yang pertama ada sebenarnya banyak direktori Linux. Di sini saya menjelaskan 4 saja. Yaitu pertama ada root. Nah, direktori ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator pada Windows. Ada /bin, user binaries, berisikan file-file eksekusi. Umumnya perintah yang digunakan dalam sistem disimpan dalam direktori ini. Ada /user program. Direktori ini berisikan file-file binary, libraries, dokumentasi, dan source code dari sistem. Lalu ada etc configuration file. Direktori ini berisikan konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Selain itu juga berisi file-file yang dijalankan ketika startup. Dan selanjutnya untuk penamaan file pada Linux. Ini yang harus ditekankan untuk penamaan file pada Linux. Yang pertama itu tidak boleh lebih dari 256 karakter. Dan nama path atau direktori tidak boleh lebih dari 4096. Lalu kedua itu ada case sensitif. Nah, kayak misalnya huruf besar dan huruf kecil ini sangat berpengaruh di penamaan file pada Linux. Karena GNU Linux membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil. Misalkan Anda menulis nih kayak roti misalnya. File roti. Itu hurufnya gede dengan roti huruf kecil, maka itu dianggap tidak sama atau berbeda. Jadi harus ditekankan untuk penulisan nama itu dia sangat sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda artinya. Lalu dapat menggunakan huruf maupun angka. Namun dihindari nih kayak tulisan-tulisan simbol-simbol unik. Kayak misalnya pagar, kayak gitu-gitu. Karena kalimat setelah tanda tersebut akan dianggap sebagai komentar. Lalu yang keempat ada menggunakan /word atau untuk identifikasi sebuah direktori. Selanjutnya perintah-perintah dasar dari Linux. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang dasar saja. Ada ls. ls ini adalah list. Jadi list ini digunakan untuk melihat sebuah direktori yang ada pada Linux. Lalu ada mkdir digunakan untuk mkdir atau singkat dari make directory ya. Digunakan untuk membuat folder baru. Sintaknya itu mkdir nama folder. Lalu ada rmdir digunakan untuk menghapus folder. Sintaknya itu rmdir nama folder. Lalu ada cd digunakan untuk berpindah direktori atau change directory ya kepanjangannya. Sintaknya ya cd spasi nama direktorinya, misal cd
lab.ti, berarti dia akan masuk ke dalam direktori lab.ti. Lalu ada cat, digunakan untuk membuat file. Sintaknya cat, nama filenya apa. Lalu ada cp, digunakan untuk melakukan copy file. Langsung saja saya praktekkan untuk dasar perintah-perintah Linux yang sederhana ya. Baik, di sini saya sudah masuk ke tampilan Linux Ubuntu ya. Jika teman-teman pasti udah punya kan kayak untuk virtual box untuk Linux Ubuntu, kalian harus ada virtualnya di sini. Ya, Oracle VMware maksudnya VirtualBox. Lalu di dalamnya ada Linux Ubuntu ISO. Jadi kalian nge-install dulu untuk sistem operasi Linux. Nah, untuk minggu pertama di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar Linux ya. Di sini kita lihat dulu perintah dasarnya ada ls untuk list directory, mkdir. Nah, di sini saya coba buat perintah dasar dari Ubuntu. Pertama kalian buka terminal di sini atau kalian ketik aja di ini show application, terus kalian ketik terminal. Maaf ya agak nge-lag atau patah-patah soalnya ini VMware-nya rada berat. Nah, kalian tuh langsung muncul terminal di Linux Ubuntu. Kalian minimize saja segini, terus kalian buka file. Jadi untuk mengecek nih apakah ketika kita buat directory filenya muncul atau enggak. Oke, sudah muncul, kita tetap. Nah, masuk ke terminal. Jadi di sini kita contoh untuk list directory dulu ya. Jadi apa aja sih directory yang ada di Linux yang saya ini? Apa aja gitu foldernya. Sama kalian ketik aja ls. Nah, di sini kalian lihat ada desktop, download, picture, template, dan lain-lain banyak. Nah, kita lihat apakah ini benar directory yang ada di sistem operasi saya ada nih semuanya. Kita lihat lagi nih di sini. Desktop ada, dokumen ada, picture ada, download ada, sandi ada, dan lain-lain. Berarti benar ya. Berarti sesuai dengan file yang ada di folder. Lanjutnya di sini dasar kedua yaitu adalah kita membuat directory menggunakan apa? Kita lihat lagi di PowerPoint. Menggunakan mkdir ya. Sintaknya itu mkdir nama folder. Langsung coba kalian praktekkan. Di sini saya tulis mkdir nama folder, misalnya nama foldernya lab.ti. Enter. Oke, berhasil ya. Kalau berhasil dia begini. Coba saya mau lihat apakah sudah berhasil untuk membuat lab.ti, folder lab.ti ini. Kita list lagi. Kita cari lab.ti ada nggak? Oh, ada ya. Kita lihat di sini folder kita. Kita refresh dulu seharusnya. Oh, ini ada ya. Udah ada ya lab.ti ya. Sudah muncul lab.ti di filenya. Oke, langsung aja. Ketika sudah buat folder lab.ti, kita mau masuk ke foldernya nih. Bagaimana? Kita mau membuat folder di dalam folder lab.ti. Caranya gimana? Kalian harus change directory dulu. cd spasi nama folder yang ingin kita tuju. Misalnya cd lab.ti. Enter. Nah, maka di sini kan tanda ini adalah untuk home/lab.ti. Berarti kita sudah masuk di dalam folder lab.ti menggunakan perintah cd. Berarti kita udah ada di folder lab.ti ini. Kita misalnya mau buat lagi folder atau directory buat folder lagi. Misal di sini foldernya adalah nama, jangan nama deh, nama kalian aja. Misalnya di sini saya bikin folder nama saya, mkdir sandi. Enter. Sudah buat nih. Coba kita cek apakah benar di lab.ti ini sudah ada folder yang namanya sandi. Kita lihat ls. Kita enter. Tuh, ada ya di dalam folder lab.ti kita list ada nih folder namanya sandi. Coba kita cek lagi nih. Di folder ini apa benar sudah terbuat folder nama sandi itu. Tadi di lab.ti ya. Di lab.ti. Nah, udah muncul ya berarti di dalam folder lab.ti ada folder lagi namanya sandi. Lalu selanjutnya misalnya di sini saya bikin folder lagi nih. Ini masih di dalam folder lab.ti ya. Kita buat folder lagi yaitu npm kalian misalnya 1511
7625 folder npm ya. Kalian enter. Sudah buat, kita ls lagi nih, list lagi. Oh, berarti udah ada nih ya kelas npm sama folder npm sama folder nama. Coba kalian bikin lagi, misalnya untuk folder kelas menggunakan perintah mkdir lalu spasi nama folder yang kita ingin buat, lalu kita enter. Nah, sudah ya, sudah buat. Lalu kita ls lagi untuk membuktikan apakah sudah dibuat foldernya atau belum. Kita ls. Oh, muncul ya berarti 151 untuk folder npm, folder kelas dan folder nama. Kita lihat sudah muncul ya. Berarti di file ini udah ada di folder di My Computer di sistem operasi Linux sudah ada folder yang namanya lab.ti. Di dalam lab.ti ada 4K25, 151, terus ada nama Sandi. Oke, itu untuk perintah mkdir ya. Lalu selanjutnya rmdir digunakan untuk menghapus folder. Berarti sintaknya adalah rmdir spasi nama folder. Bagaimana caranya? Kita langsung praktekkan aja. Misalnya kita buka lagi terminalnya yang tadi. Ini ya, di sini. Di sini kan kita di dalam lab.ti ini sudah ada 3 folder ya, npm, kelas, sama nama. Saya ingin menghapus folder kelas misalnya. Berarti rmdir spasi nama kelas. Nama foldernya maksudnya, nama folder ya. Kalian enter. Berhasil ya. Coba saya cek lagi dengan ls. Oh, berarti benar ya, sudah terhapus dengan perintah rmdir 4K25 yang tadinya ada folder 4K25, sekarang cuma ada 2 folder yaitu npm dan nama. Seperti itu ya. Itu untuk perintah rmdir. Oh, kita coba tes satu lagi deh. Kita hapus lagi folder npm nih. Kita hapus. Gunakan rmdir spasi nama foldernya 151. Oke, sesuai ya sama folder yang di sini. Lalu kalian enter. Kita ls lagi untuk ngecek apakah sudah kehapus atau belum, dan sudah ya. Di sini cuma ada folder Sandi dan di file pun juga tinggal folder Sandi aja gitu. Selanjutnya kita lihat lagi PowerPoint-nya. Gini cd pindah direktori ya. Untuk cd spasi alamat direktori untuk masuk ke dalam direktori. Gimana caranya untuk keluar dari direktori? Cara keluarnya adalah kalian ini kan ada di folder lab.ti ya. Misalnya gini deh, saya jelasin cara keluarnya, yaitu perintahnya adalah cd spasi titik-titik. Harus pakai spasi ya. Cd spasi titik-titik dan enter. Nah, berarti ini sudah di home ya. Kan ini kan home, tadinya ada di file lab.ti, folder lab.ti, langsung menggunakan perintah ini langsung keluar. Jadi sekarang ada di home. Misalnya di sini kan saya ls dulu. Ini saya punya banyak direktori ya. Ada desktop bukan direktori sih, maksudnya kayak video, lab.ti, Sandi, ini adalah direktori. Nah, saya coba misalnya buat aja misalnya cd kampus misalnya. Maksudnya membuat mkdir kampus. Seperti ini. Lalu saya cd kampus. Nah, di sini kan kita sudah masuk ke dalam direktori kampus ya. Tapi bagaimana caranya untuk saya mau masuk ke file direktori lab.ti ini? Sedangkan kita lagi ada di direktori kampus. Caranya yang kayak tadi, menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Nah, pas keluar sudah di home, kalian masuk lagi ke yang direktori yang kalian pengen masuk, yaitu cd lab.ti. Seperti ini, enter. Nah, maka dia langsung masuk ke direktori lab.ti. Itu untuk cara penggunaan keluar atau masuk menggunakan cd atau change directory. Selanjutnya, jadi kan kita sudah belajar ya, sudah bisa seharusnya. Lalu selanjutnya itu adalah cat, digunakan untuk membuka file. Membuka file di sini adalah maksudnya membuka file. Misalnya di sini di lab.ti ini saya membuat file, yaitu file txt atau teks ya. Misalnya di sini saya bikin file txt atau teks. Jadi saya menggunakan
perintah nano, filenya apa aja ya, misalnya nama deh, nama titik txt. Nah, ini langsung muncul kayak untuk ketik apa aja, misalnya nama saya Sandi. Seperti ini. Untuk save menggunakan Ctrl X di sini ya. Misalnya saya tulis nama saya Sandi di file txt. Cara untuk save file txt-nya gunakan Ctrl lalu X. Nah, di sini di save modified buffer kita pencet Y. File name-nya nama, benar ya. File name to write di sini. File name to write nama titik txt. Oke, kalau kalian mau ganti nama filenya terserah, tapi di sini saya pengennya nama titik txt aja, lalu kalian enter. Nah, sudah ada nih file nama titik txt. Coba kalian ls aja deh supaya kalian lihat apa aja yang ada di dalam folder lab.ti. Di sini ada file nama titik txt, ada folder atau directory nama Sandi. Kita cek lagi, benar ya? Di dalam home di folder directory lab.ti ini ada folder Sandi dan ada file nama titik txt atau teks. Nah, di sini kan cat itu digunakan untuk membuka file ya. Caranya adalah sintaksnya cat spasi nama filenya. Ya udah, kalian tulis aja di sini. Cat nama filenya adalah nama titik txt. Nah, enter. Nah, muncul ya isi dari yang tadi kita udah save di file txt itu nama saya Sandi, seperti itu. Itu untuk penggunaan perintah cat. Oke, selanjutnya untuk yang CP ya. CP itu digunakan untuk melakukan copy file. Caranya itu tadi saya coba salah, ternyata harus gunakan gini, CP nama titik txt. Jadi ini adalah nama file yang ingin kita copy. Lalu selanjutnya itu kita buat lagi, namanya nggak boleh sama, berarti kita buat lagi file yang ingin kita copy, namanya itu apa. Kita misalnya di sini pengen nama 2.txt. Jadi untuk perintah ini copy file nama txt, lalu dipastekan menjadi nama 2.txt. Kita enter. Nah, bisa ya. Coba kalian list lagi, ls. Kita lihat, tuh ada 2 ya, berarti nama .txt yang pertama yang tadi kita copy, lalu file yang kedua kita paste itu jadi nama 2.txt. Dan ini sama ya isi dalamnya. Kalau kita buka aja dengan menggunakan cat nama titik txt. Enter. Nah, nama saya Sandi. Seperti itu ya. Itu perintah dasar di dalam program terminal Linux. Baik, sekian materi pertemuan pertama. Jika ada yang belum mengerti atau ada yang mempunyai masalah pada programnya, bisa langsung WA ke ketua kelasnya. Habis itu nanti ketua kelasnya bisa langsung WA ke saya bagaimana untuk solusi kalau ada yang belum mengerti nih. Nanti langsung sampaikan saja ke saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.